Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di majelis kajian kita pada malam hari ini beserta keluarga kita ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu diciptakan manusia atau tujuan diciptakan manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 bahwa tujuan diciptakannya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar mereka saling kenal mengenal. Dan perlu kita ingat bahwa derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah karena ketakwaan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ukhuwah adalah harga mati bagi kita. Persatuan dan kesatuan adalah merupakan harga mati bagi kita. Jangan hanya karena masalah-masalah yang kecil hingga kita melalaikan persatuan yang kita bangun selama ini. Islam adalah agama yang damai, Islam adalah agama yang aman, dan Islam adalah agama yang senantiasa menyerukan untuk kita bersatu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Salim akhukum fillah, alhamdulillah. Dan pada malam hari ini beliau akan membawakan satu tema yang mungkin kita semua tidak asing lagi karena tulisan-tulisan beliau sangat banyak sekali. Dan pada malam hari ini salah satu karya beliau yang akan disampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini adalah tentang dalam dekapan ukhuwah. Untuk itu mari kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Salim Afillah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan 'adada khalqihi wa rida nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Semoga berhimpunnya kita di dalam ketaatan kepada Allah, dan berhimpun dalam ketaatan kepada Allah adalah sebaik-baik berhimpun di kehidupan dunia. Semoga berhimpun ini mengantar kita untuk kelak juga berhimpun di sisi Allah di dalam surga dan ridha-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Innama, hanya saja, satu batas yang jelas, al-mu'minuna, bahwa orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengatakan persaudaraan dalam agama biasanya menggunakan kata ikhwan. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudaramu di dalam agama. Kata ikhwah dalam kelaziman bahasa Arab ditujukan untuk menunjukkan persaudaraan dalam ikatan rahim, persaudaraan kandung. Maka ketika Allah menyebut innamal mu'minuna, hanya saja orang beriman itu ikhwah, bersaudara, maka persaudaraan yang dimaksud di situ adalah persaudaraan yang setara, bahkan lebih daripada persaudaraan rahim, persaudaraan kandung. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikan di antara kedua saudara. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini menurut para mufassir terdiri atas 3 potongan yang tiap potongannya memiliki makna yang sangat dalam. Pertama, ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja mukmin bersaudara, maka maknanya tentu saja adalah pertama, iman yang kita yakini bersama ini, yang tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan pernyataan lisan, wal amalu bil arkan, dan membuktikan dengan amal perbuatan seluruh anggota badan. Kaidahnya adalah ukuran-ukuran di dalam keimanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam banyak letakkan di dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Dalilnya nanti akan kita lihat. Yang kedua, makna pertama ini juga bermakna bahwasanya hendaknya setiap hubungan yang kita jalin dengan siapapun di dalam kehidupan ini, pangkalnya adalah keimanan, tidak yang lain. Perhubungan apapun itu, baik cinta maupun benci, baik suka maupun tidak suka, baik segala hal yang kemudian kita jalin di sana, hendaknya basis dasarnya adalah iman. Kalau kita menghendaki agar ikatan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kedua, wa aslihu baina akhwaykum, maka damaikan di antara saudara. Di situ juga ada 2 makna penting. Yang pertama, bahwa antar mukmin yang bersaudara memungkinkan terjadinya masalah. Kalau Allah mengatakan faslihu, maka damaikanlah, berarti sangat mungkin di antara orang beriman terjadi persoalan, terjadi permasalahan, terjadi konflik bahkan. Ini makna itu bermakna pertama, mungkin terjadi antar orang beriman yang bersaudara ada masalah. Makna keduanya, ketika terjadi masalah di antara orang-orang beriman
yang bersaudara itu, maka yang paling mulia di antara mereka adalah yang mengamalkan ayat ini, yaitu amal mendamaikan, amal islah, amal mempersaudarakan kembali, amal untuk merekatkan, menyambungkan, menghubungkan. Ini bagian kedua. Yang ketiga, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian semua mendapatkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih tinggi daripada sekedar persaudaraan ini semuanya, yaitu bagaimana kemudian kita mendudukkan diri kita sebagai hamba yang lemah di hadapan Allah, yang sangat fakir dan berhajat kepada rahmat-Nya Allah, sehingga kita memperjuangkan agar diri kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan ciri-ciri takwa itu yang kesemuanya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ada 3 makta, ada 3 potongan besar maknanya. Setiap makta ada 2, 1 berarti 5 pelajaran penting yang harus kita ambil. Pertama, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja mukmin itu bersaudara. Tadi kita sampaikan pelajaran pertamanya adalah bahwa keimanan kita membenarkan dengan hati, kata Imam Al-Ghazali, tapi di hati siapa yang tahu karena dia tersembunyi. Mengikrarkan dengan lisan, kata Imam Al-Ghazali, tetapi lisan orang-orang munafik juga menyatakan keimanan, sementara itu adalah dusta. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, amal ibadah, perbuatan seluruh anggota badan sebagai bukti iman, sementara banyak juga orang yang bersama dengan orang-orang mukmin padahal bukan bagian dari mereka, sebab segala yang mereka lakukan adalah kepura-puraan. Maka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak meletakkan ukuran keimanan dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min man amina ghairuhu min lisanihi wa yadihi. Mukmin itu orang yang sesamanya merasa aman dari gangguan tangan dan lisannya. Yang dibicarakan iman, ukurannya aman. Seorang mukmin itu hadir di tengah-tengah orang, yang dia pancarkan pertama adalah rasa aman, tidak menyakiti. Maka dalam satu hadis rangkaian yang oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala disebut sebagai sepertiga agama, Nabi SAW di antaranya bersabda dalam rangkaian hadis itu yang diabadikan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Yang dibicarakan iman kepada Allah dan hari akhir ukurannya tidak menyakiti tetangga. Bahkan yang dimaksud menyakiti, mengganggu di sini. Para sahabat bertanya, dalam satu syarah disebutkan, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan hadis ini. Sahabat ada yang bertanya, apa yang termasuk mengganggu tetangga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, termasuk mengganggu tetangga. Engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung mereka, rasanya tidak sampai ke mulut mereka. Kalau zaman sekarang, engkau memposting foto makanan di Instagram gitu, dan tidak berbagi dengan follower mungkin, ganggu itu. Tabarakar rahmat. Hal sampai semacam ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ukuran keimanan. Aman. Datangnya seorang mukmin itu bukan bahaya, bukan madarat, bukan perkara yang membuat orang lain merasa dirugikan atau tersakiti. Kalau kita tindak pergi ke Oman di Bandara Internasional Muscat itu, di arrival hall-nya, hall kedatangan, begitu kita mendarat kita akan membaca satu hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataka ahlu umman la yadurruka wa la yadribuk." Jadi akan ada di situ tulisan yang sangat indah. Nabi SAW bersabda, kalau datang kepadamu seorang penduduk umat, maka dia tidak akan pernah merugikanmu dan tidak akan pernah menyakitimu, tidak akan membahayakanmu dan tidak akan memukulmu. Dan ini menjadi pedomannya orang umat. Insyaallah tabarakar rahman. Kalau Bapak Ibu membandingkan di antara orang-orang Arab, yang saya temui secara komunal, Oman juara 3.
juara 1-nya Gaza, juara 2 Suriah, juara 3 Oman. Dalam soal keramahan, keakraban, cinta yang mereka tunjukkan, penghormatan kepada sesama muslim, meskipun bukan sebangsa. Padahal kata para ulama, Oman itu mazhab resmi negaranya Khawarij, Ibadiyah. Sampai dikomentari, nah, Khawarijnya saja ramahnya kayak begitu, Ahlus Sunnahnya kayak apa gitu. Karena kekuatan sabda Nabi SAW tentang mereka. Aman. Sebenarnya dari aman, nyaman. Orang mukmin itu nyaman sekali, mudah diakrabi dan mudah akrab dengan orang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mudah akrab dan tidak mudah diakrabi. Tabarak Rahman. Maka Nabi SAW setelah aman menyampaikan kepada kita seakan-akan ukurannya harus dibangun oleh seorang mukmin di dalam hubungannya dengan sesama untuk membuktikan imannya adalah nyaman. Maka dalam rangkaian hadis yang tadi, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ukurannya hendaklah dia mengatakan yang baik. Baik itu benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi pendengarnya, berpahala bagi pengucapnya. Kalau tidak bisa memenuhi kualifikasi itu, auliyasmut, hendaklah dia diam. Itu ukuran iman, nyaman. Bicaranya, benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat, berpahala. Maka dalam berbicara kepada sesama, benar saja tidak cukup. Karena ada ucapan benar oleh Nabi SAW disebut sebagai dalam dirimu masih ada jahiliyah. Misalnya ucapan Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang satu hari kesal kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu Abu Dar mengatakan, "Gue anak budak hitam." Benar nggak Bilal anak budak hitam? Benar. Kalau dibilang putih malah penghinaan. Hei anak budak hitam, benar. Tetapi Rasulullah kemudian mengatakan, engkau di dalam dirimu wahai Abu Dar masih ada jahiliyah. Lalu Abu Dar Al-Ghifari meletakkan kepalanya di pasir, menaburkan debu ke mukanya, kemudian mengatakan, ya Bilal saudaraku, sambil matanya bercucuran, air matanya bercucuran, injak kepalaku ya Bilal, agar aku bisa menebus dosaku atas ucapanku kepada diri. Ini persaudaraan sahabat radhiyallahu anhu. Injak kepalaku supaya terhapus dosaku tadi mengucapkan sesuatu yang tidak patut kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Menarik tangan Abu Dar dan peluknya mengatakan, aku sudah memaafkan engkau bahkan sebelum engkau bertanya. Benar itu tidak cukup. Saking tidak cukupnya benar, Allah mengatakan tentang sebuah perkataan yang benar dengan perkataan, dengan firman-Nya Azza wa Jalla yang sangat membuat kita bergidik. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Memangnya salah seorang di antara kalian suka kalau dia memakan daging saudaranya yang sudah membusuk menjadi bangkai, bernanah, berbelatung, menjijikkan, anyir baunya itu. Fakarihtumuh, masih kalian membenci orang yang begitu, mau makan begituan. Itu perkataannya harus benar. Diberi syarat ghibah itu, gunjing itu adalah saya bicara dengan salah seseorang dari kawan saya, mengatakan tentang seseorang yang lain, dan yang dibicarakan itu harus faktual, benar, datanya sahih, terverifikasi, aktual, tajam, terpercaya. Harus begitu. Kalau tidak benar, dosanya lebih berat lagi. Buhtan, perkataan dusta tentang seseorang. Itu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar seperti itu. Kalau dia tidak suka, kalau dia demikian dibicarakan oleh Allah, disifati sangat ngeri. Maka perkataan ini tidak cukup hanya benar, dia harus indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat, berpahala. Hati-hati. Sehingga untuk menjaga harmoni ini, Nabi SAW bahkan seakan-akan memberikan kepada kita benar itu, panduan kepada kita, benar itu bisa nunggu waktu berikutnya. Nanti urusan benar itu, yang penting terjaga harmoni dulu. Di mana dalilnya? Ada surat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Yang Abu Dawud
Pilihan katanya, aku jaminkan rumah di surga bagian bawah untuk orang yang bisa menahan diri dari mira, berbantah-bantah meskipun dia benar. Dalam riwayat Tirmidzi, aku jaminkan rumah di surga bagian bawah untuk orang yang bisa menahan dirinya dari mira, berbantah-bantah kalau dia salah. Dan aku jaminkan rumah di surga bagian atas untuk orang yang bisa menahan dirinya dari mira meskipun dia benar. Benar saja nunggu. Supaya apa? Tidak terjadi konflik. Supaya apa? Tidak terjadi hal yang merusak hubungan, harmoni, keselarasan di antara orang mukmin. Ada yang kemudian bertanya, kalau begitu hadisnya itu gimana? Qul haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Kita suka pilih-pilih dalil. Kita menggunakan hadis ini untuk mengatakan aku mengatakan yang benar, kok dapat pahitnya. Seolah-olah dengan hadis ini terbenarkan bahwa kita ini yang penting mengatakan yang benar, tidak peduli ada telinga panas, tidak peduli ada mata merah, tidak ada peduli ada wajah yang terpermalukan, tidak peduli ada hati yang membara karenanya, terluka karenanya. Padahal hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita periksa keterangan lengkapnya, Imam Ibnu Khuzaimah di antaranya yang membawakannya. Keterangan lengkapnya adalah ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi SAW didatangi seorang pedagang. Pedagang itu mengatakan, celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa denganmu? Aku membeli barang ya Rasulullah, contohnya bagus, aku bayar kontak tunai ya Rasulullah. Kemudian barangnya datang, aku tidak periksa karena aku percaya itu baik semua. Lalu orang yang membelinya, orang yang menjualnya kepada aku sudah pergi entah kemana. Begitu kemarin aku cek, aku buka barang itu semuanya jelek, semuanya cacat. Maka bagaimanakah aku ya Rasulullah? Apakah aku boleh menutupi aib cacat barang itu, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan begitu? Udah deh, nggak untung nggak apa-apa. Yang penting aku balik modal. Ataukah aku tetap harus jujur kepada semua pelangganku bahwa barangnya jelek, cacat? Dengan begitu mungkin barangnya nggak laku, mungkin akan dibeli sangat murah. Yang dengan begitu maka aku akan rugi besar bahkan nyaris. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqu walau kana murran. Nabi kemudian bersabda kepada orang ini, katakan yang benar meskipun pahit. Kalau begitu, iktibarnya pahitnya buat siapa dulu? Buat yang ngomong atau buat yang dengar? Menurut hadis ini, buat yang ngomong. Kita suka pilih-pilih dalil, katakan yang benar olehmu meskipun pahit bagimu. Padahal hadis ini bicara tentang kejujuran kita. Katakan yang benar olehmu meskipun pahit bagimu. Sebab jujur itu memang mahal. Sebab jujur dalam konteks pedagang ini menjaga hak-hak konsumen. Sebab jujur dalam konteks pedagang ini membuat dia selamat. Dia akan dipercaya di kesempatan yang lain karena berani bilang bahwa barang saya jelek. Sementara kalau dia berdusta maka akan terputus keberkahan pada dirinya dan juga terputus masa depannya sebagai seorang pedagang yang tidak akan lagi dipercaya oleh orang lain. Nabi SAW dalam ayat ini, dalam hadis ini menetapkan tentang kejujuran, bukan tentang menyakiti hati orang lain. Kejujuran untuk diri kita sendiri, berisiko untuk diri kita sendiri. Tetapi hendaknya disampaikan kalau kemudian dengan ketidakjujuran akan merugikan orang lain. Nah ini kita balik hadis yang dipakai, tapi justru untuk merugikan orang lain. Subhanallah, tabarakallah, tidak sedemikian ini kita bicara. Kita belajar di dalam memahami ini yang sangat nyaman. Puncaknya manfaat. Seorang mukmin itu amat nyaman manfaat untuk membuktikan keimanannya. Saking pentingnya manfaat yang agung ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perwujudan iman dalam bentuk manfaat ini di ayat ke-25 surah Ibrahim, terpisah dari ayat ke-24 yang bicara tentang ciri pohon yang baik. Daraballahu mathala kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Cirinya pohon yang baik, kalimat yang baik itu adalah asluha thabit far'aha fis sama. Akarnya kokoh menghunjam dan batangnya tegak, cabang-cabangnya menggapai langit. Apakah cukup begitu pohon yang baik itu? Apakah cukup begitu kalimat yang baik itu menjadi keyakinan yang kokoh, ibadah yang banyak, dan kemudian selesai saja? Tidak. Bahkan yang ketiga ini menunjukkan betapa pentingnya, sangat pentingnya. Bagian yang ketiga,
dipilah oleh Allah, diletakkan di ayat berikutnya supaya menjadi perhatian kita. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha, memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Rabbnya. Ciri pohon yang baik yang penting sekali adalah dia berbuah dan memberikan buahnya. Dalam bahasa Arab, memberikan buah itu seharusnya tu'ti samarataha. Kenapa dalam ayat ini tu'ti ukulaha? Syekh Qutb dalam Fidlil Al-Quran mengatakan, kalau tu'ti samarataha, mohon maaf ini contoh, ini misalnya buah mangga, kita lempar ke orang, set, kena mukanya, blok, kemudian kita mengatakan, Pak, maaf itu saya kasih mangga. Itu namanya tu'ti samarataha, sudah bisa disebut tu'ti samarataha kalau kita lempar buahnya, kena wajahnya. Tetapi yang dimaksud tu'ti ukulaha, kata Syekh Qutb, adalah kalau kemudian kita memilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling lembut teksturnya, paling manis rasanya, kupas bersih-bersih, potong iris-iris kecil-kecil, tusuk pakai garpu, hidangkan dengan dihias, suapkan ke mulutnya sambil kita tersenyum semanis-manisnya. Ini yang disebut sebagai tu'ti ukulaha. Tu'ti ukulaha itu bukan sekedar memberi, tetapi menunjukkan akhlak tertinggi yang mungkin dihadirkan seorang mukmin ketika memberi. Kemarin sore Dr. Abdul Aziz Al-Arab nge-tweet di Twitter, tweetnya indah sekali. Kata beliau, man wada'a al-akhlaqa hajiyatan atau tahsiniyatan la daruriyatan fi hadad din faqad faragal Islam an ruhi. Siapa yang meletakkan akhlak sebagai bagian yang sekunder atau tersier dan bukan primer dari agama ini, maka sungguh dia telah mencabut Islam dari ruhnya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Hanya saja aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang dimaksud menyempurnakan akhlak yang mulia, orang Arab itu sudah dermawan, Pak. Tetapi kedermawanan dengan cara memberi seperti pemberian Rasulullah SAW, itulah yang sempurna. Orang Arab itu sudah jujur, Pak, tetapi kejujuran dengan apa yang diteladankan Nabi SAW itu sempurna. Jadi kita keliru kalau mengatakan di dalam agama kita ini yang pokok iman, akidah, tauhid saja. Lalu sesudah itu ibadah, lalu sesudah itu kita tidak peduli tentang hubungan kita dengan sesama, tidak peduli dengan akhlak kita kepada sesama, tidak peduli dengan bagaimana kita kemudian berperilaku kepada sesama. Pelajaran pertama ini, iman itu ukuran yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dan Rasulullah SAW letakkan untuk kita adalah ukuran yang berkaitan selalu dengan kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Mohon maaf ini agak belok sedikit, tetapi masih esensinya sama. Beberapa hari yang lalu saya menerjemahkan tweetnya Syekh Dr. Abdullah bin Bayyah. Syekh bin Bayyah nge-tweet bunyinya begini: min maqasidis syariah wa maqasidid dakwah tahsinu suratul Islam fi a'yunin nas. Termasuk di antara dasar-dasar penting dan tujuannya berdakwah, dasar-dasar penting bahkan dan tujuannya syariah adalah memperindah gambaran yang ada di mata manusia tentang Islam, menjadikan dan menjaga keindahan gambaran tentang Islam di mata manusia. Itu termasuk maqasid, itu termasuk tujuan asasi dari syariah dan dakwah. Liqauli Nabi SAW, karena adanya sabda Nabi SAW ketika beliau mendapatkan usul untuk membunuh tokoh munafik yang berulang kali menikam dari belakang, yang kemudian menyebarkan berita dusta tentang ibunda kita Aisyah, yang desersi dari pasukan,
yang memprovokasi Ansor supaya tidak menafkahi Muhajirin, yang mengadu domba antara Aus dan Khazraj, yang mendirikan Masjid Dirar, yang mengatakan la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, ini orang mulia nih bakal musir orang hina. Yang mengatakan begitu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau ingin membunuhnya, perintahkan kami. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak demikian, agar jangan sampai orang mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Agar jangan sampai orang mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ini maknanya apa? Kata saya bin Bayyah, maknanya ada tahsin suratul Islam di sini. Bagaimana kita memperindah gambaran tentang Islam di mata seluruh manusia. Saya ketika nge-tweet begitu, komentarnya banyak Pak. Komentarnya mengatakan, subhanallah, dasar Ustaz Rupiah, memang sekarang lebih banyak orang yang cari ridhonya manusia daripada cari ridhonya Allah. Tapi akun-akun ini sejak peristiwa di Tamrin kemarin kemudian menghilang. Di komentarnya juga saya cari, hilang lagi. Padahal kemarin ramai saut-sautan di antara sesama mereka komentarin saya sebagai orang yang cari ridhonya manusia, bukan cari ridhonya Allah. Saya mengatakan, ini bicara soal amal, bukan bicara soal niat. Kadang-kadang orang nggak bisa bedakan kapan bicara amal, kapan bicara niat. Tahsin suratul Islam, memperindah gambaran tentang Islam di mata manusia, itu bicara konteks amal. Konteks niatnya, loh kita itu memperindah gambaran manusia tentang Islam, menampilkan Islam yang indah kepada mereka. Itu dalam rangka mencari ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Ini nggak ada hubungannya dengan ridhonya manusia. Nabi SAW ketika mengatakan demikian, maka beliau SAW juga mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar dinil Islam ini dijaga kehormatannya. Agar Allah Subhanahu Wa Taala dijaga kehormatannya. Agar Rasulnya SAW dijaga kehormatannya. Jadi ini bukan soal mencari ridhonya siapa. Ini soal kemudian bagaimana kita berperilaku, yang perilaku itu menjaga keindahan Islam di dalam pandangan manusia. Karena apa? Karena itu ukuran iman. Karena Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ukuran iman di dalam perkara ini. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Tahsin suratul Islam penting untuk kita paham. Jadi niatnya bisa mencari ridha Allah, bisa mencari ridha manusia. Itu niat, memang urusan hati. Ada bahasanya tersendiri. Bahasa yang ini adalah kita ini berperilakunya sebagai seorang mukmin dan muslim, jangan ngawur. Kita ini sebagai seorang mukmin dan seorang muslim, niat saja tidak cukup, amal juga harus ihsan. Dalam niatnya ikhlas, mencari ridhonya Allah tadi, di dalam amal itu ihsan, ittiba kepada Nabi SAW. Jadi mau jadi apa kalau mengaku umat Rasulullah tapi Rasulullah yang mengatakan agar jangan sampai Muhammad dikatakan Muhammad membunuh sahabatnya, dikomentari begitu nyari ridhonya manusia. Kabar ini tidak boleh seperti ini. Ihsan memperbagus amal, memperindah masalah kita di tengah-tengah manusia dalam membangun tahsin suratul Islam fi ayunin nas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka pertama ini tadi pelajaran keduanya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan arahan kepada kita bahwa segala hubungan yang kita bangun harus didasarkan di atas iman. Kalau kita mencinta karena Allah, benci karena Allah, jumpa karena Allah, pisah karena Allah, maka dengan demikian hak kita adalah satu, mendapatkan naungan di mana tiada naungan pada hari kecuali naungan Allah. Dua, merasakan manisnya iman. Halawatil iman itu salah satunya adalah cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Yang ketiga, haknya adalah persaudaraan ini, mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat cemburu para nabi dan syuhada. Hak keempatnya adalah bagaimana di dalam kehidupan dunia cinta yang seperti ini membawa kita kepada titik yang tidak digapai hanya dengan amal-amal pribadi. Nabi SAW didatangi seorang yang berkata kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah,
kiamat kapannya? Kata Nabi SAW, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi? Orang itu menjawab, la syai' illa wa ana uhibbullah wa rasulah. Gak ada ya Rasulullah, kecuali bahwa saya ini cinta kepada Allah dan Rasul. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Sambil menepuk sahabat ini, beliau mengatakan, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Yang sangat menarik adalah komentar rawinya. Rawinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau ada orang yang mau menukar kalimat Rasulullah anta ma'aman ahbabta dengan sepenuh bumi berisi emas, tidak akan aku berikan. Kata para sahabatnya, kenapa demikian? Karena kata Anas bin Malik, aku ini kata Anas bin Malik, ibadahku, sholatku, baca Qur'anku, sedekahku, qiyamul lailku, puasaku, jihadku, itu tidak ada seujung kukunya Umar, Abu Bakar, apalagi Rasulullah. Soal ibadah dengan mereka, aku tidak ada seujung kukunya. Tawadhu beliau yang luar biasa. Tetapi kata Anas bin Malik, aku cinta kepada mereka. Maka dengan cinta itu, aku masih punya harapan kelak akan dihimpun oleh Allah di surga yang sama dengan mereka. Tabarakallah. Anta ma'aman ahbabta. Dalam sabda lain, Rasulullah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dihimpun bersama dengan yang dicintai. Ini harapan kita semuanya. Maka di antara wasiat saya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak dan Ibu sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana kok tidak ketemu salim afillah, maka tolong sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, saya tidak kenal pribadi dengan salim afillah, tetapi dia pernah datang dari rumahnya yang jauh di Jogja ke masjid kami untuk menyampaikan satu ayatmu, maka kami mencintai dan kami tidak rela masuk surga kalau tidak bersama dengan salim afillah. Tolong ya Pak Bu, catat wasiat ini baik-baik. Jadi kalau panjenengan duluan masuk surga, bilang sama Allah, saya tidak rela masuk surga kalau tidak bersama salim afillah. Siapa tahu saya masih diliputi kerepotan dalam hisab. Siapa tahu saya masih tertahan oleh dosa-dosa. Siapa tahu saya kemudian begitu banyak aib yang dibuka oleh Allah, saya tenggelam dalam keringat saya karena rasa malu kepada Allah. Siapa tahu dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya berhimpun bersama panjenengan semua. Tabarakallah. Ini maktab pertama. Sebaliknya, kalau hubungan itu tidak berdasar iman, jadinya penyesalan, jadinya pertengkaran, jadinya hujat menggugat yang ada di akhir. Allah mengatakan di surah Az-Zukhruf ayat ke-67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai, akrab, mesra, dekat, intim selama kehidupannya mereka di dunia, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, semuanya sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, hubungan bapak anak, kawan-kawan, saudara-saudara, kekasih-kekasih, kakak-adik, dan kakak-kakaan adik-adikan, semuanya di akhirat itu berubah menjadi permusuhan. Yang dikecualikan hanya illal muttaqin, orang bertakwa. Jadi ini penting untuk menata hubungan kita dengan sesama dalam bingkai iman. Kalau hubungan ditata dengan bingkai iman, maka hubungan kita dengan siapapun di kehidupan dunia ini cuma dua. Satu namanya ukhuwah, softwarenya namanya mahabbah. Dua namanya dakwah, softwarenya namanya rahmah. Apa bedanya Pak? Kalau kepada sesama mukmin, saudara kita namanya ukhuwah. Ukhuwah itu softwarenya mahabbah. Mahabbah itu cintanya timbal balik. Aku mengenalmu dan engkau mengenalku. Aku memahamimu dan engkau memahamiku. Aku mendengarkan curhatmu dan engkau mendengarkan curhatku. Aku menolongmu dan engkau menolongku. Aku menanggungmu dan engkau menanggungku. Aku isar kepadamu dan engkau isar kepadaku. Itu ukhuwah, softwarenya mahabbah. Tetapi ada yang dakwah, karena mereka belum kenal Allah, karena mereka belum kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka softwarenya dakwah. Software dari dakwah itu adalah rahmah. Rahmah itu hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Maka dalam soal dakwah, softwarenya adalah rahmah. Aku mengenalmu meskipun kamu tidak mau kenal aku. Aku akan memahamimu meskipun engkau tidak peduli padaku. Aku akan menolongmu meskipun aku tidak akan pernah minta pertolongan kepadamu. Aku akan menanggung bebanmu meskipun engkau tidak pernah mau menanggung bebanku, karena engkau
engkau adalah objek dakwah. Dalam penampilan seharian, apalagi kalau dia tetangga, maka sama persis Pak. Ukhuwah dengan dakwah itu bisa sama persis. Yang beda adalah software yang ditata di dalam hati. Beda. Satu mahabbah, satu rahmat. Maka mukmin sejati itu memahami dirinya adalah duta-dutanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat semesta alamnya itu Rasulullah. Tapi Rasulullah itu sepanjang hidupnya selain mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, perginya di dunia itu belum sampai ke seluruh alam semesta. Beliau itu Makkah, Madinah, Tabuk, Al-Quds, paling jauh itu. Lah padahal beliau rahmat untuk semesta alam. Kalau begitu, siapa yang berkewajiban untuk membawa beliau sebagai rahmat bagi semesta alam itu bagi orang lain? Zaman lain? Kita umatnya. Oleh karena itulah umat ini disebut oleh Rasulullah nahnul akhirun sabiqun. Kita ini umat yang paling belakangan tapi paling duluan. Belakangan ditampilkan di muka bumi, paling duluan masuk surga. Tidak ada umat lain diizinkan masuk ke surga Allah sebelum umatnya Muhammad SAW. Kenapa? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, karena umatnya Muhammad satu-satunya umat para nabi yang memakai selendangnya para nabi. Selendang apa itu? Selendang dakwah. Di umatnya Nabi Nuh yang berdakwah juga cuma Nabi Nuh, gak ada cerita mertuanya besarnya Nabi Nuh itu ikut berdakwah, itu gak ada cerita. Yang kaumnya Hud yang berdakwah juga Nabi Hud, gak ada cerita menantunya Nabi Hud ikut berdakwah. Dan lain sebagainya. Dikatakan para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah yang berdakwah adalah para nabi dan para rasul. Sementara pada umat Muhammad Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dulu ayat ini dibaca lalu ada orang mengatakan begini, alhamdulillahilladzi ja'alana khairu ummah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebaik-baik umat. Sayyidina Umar bin Khattab bilang bukan. Kalau Allah mengatakan bahwa kita ini sebaik-baik umat, niscaya dia akan katakan antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Di sini Allah pakai fi'il madhi, kata kerja lampau. Kuntum khairu ummah. Adalah kalian dulu itu sebaik-baik umat. Kapan itu? Hanya ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Umar, kami menjadi sebaik-baik umat karena kami semua tidak lepas dari makna ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sedangkan sekarang kita semua lalai, kata Sayyidina Umar sambil menangis. Kita semua lalai dari ini. Kita tidak amar bil ma'ruf, kita tidak nahi 'anil munkar, kita tidak kemudian beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Maka kalau kita menginginkan termasuk sebaik-baik umat, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, ini padahal sahabat Rasulullah yang kalau kita menginginkan sebaik-baik umat, menjadi sebaik-baik umat, hanya satu yang dapat kita lakukan. Ikuti perintah ayat ini. Lakukan amru bil ma'ruf, lakukan nahyi 'anil munkar. Lakukan iman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Ini yang dikatakan Sayyidina Rasul. Jadi umatnya Muhammad inilah yang memakai selendangnya para nabi dan para rasul. Ayat ini untuk khairu ummah dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka ayat berikutnya dipakai oleh Kiai Hasyim Asy'ari, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau tidak bisa semua berdakwah, ya segolongan saja. Hendaklah ada segolongan di antara kalian yang membawa manusia, mengajak mereka kepada al-khair, kebajikan-kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini penting sekali, catatan besar ini penting sekali. Jiwa kita sebagai seorang mukmin itu isinya ukhuwah dakwah. Mungkin di antara orang itu ya, ada orang yang kita sikapi 100% ukhuwah. Wah, itu saudara sempurna, itu 100% ukhuwah. Tapi ada saudara yang masih harus kita bimbing. Sama beliau itu saya 80% ukhuwah, 20% dakwah. Tetapi ada yang kemudian kita merasa ada orang ini alim gitu ya, yang kemudian Masya Allah, saya itu kalau sama beliau 120% ukhuwah minus 20% dakwah, yaitu beliau yang ngasih dakwah 20% ke saya. Pokoknya jumlahnya harus 100% gitu. Ada orang di tetangga kita yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mungkin kepada dia 100% dakwah, 0% ukhuwah. Tetapi penampilannya tetap sama. Karena jiwanya jiwa dakwah, umatnya Muhammad SAW yang umat da'awiyah,
Umatnya ini umat penyeru, umat ibadah yang membawa manusia sebanyak-banyaknya kepada kebaikan. Jadi ada biasanya kalau Bapak Ibu dapat dari kisah tentang Al-Alamah Mutawali Asy'arawi rahimahullah ta'ala, ulama agung Mesir pada zaman Syekh Mutawali Asy'arawi itu didatangi beberapa pemuda, minta doa restu, ya Syekh, mohon doa restu. Mau ngapain kalian? Kata Syekh, ini sudah kami siapkan bomnya. Untuk apa? Ada tempat maksiat yang sangat besar di Kairo. Itu tempat maksiat itu dulu belum prestis di Kairo kalau belum maksiat di situ. Karena di tempat maksiat itu tersedia minuman keras, khamr, dari level paling murahan sampai yang umurnya itu 300 tahun, 400 tahun, sehingga harganya bisa untuk beli rumah. Dan kemudian, saya selesaikan sedikit, dan kemudian dia maksiat di situ, zina dari yang harganya paling murah sampai paling mahal ada di situ. Kata orang ini, kita mau ledakan. Saya Mutawali Asy'arawi tanya, kira-kira kalau kalian ledakan, orangnya di dalamnya pada mati gak? Mati, Syekh. Kalau mereka mati, kira-kira mereka matinya sesudah itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka ya, Syekh? Oh begitu. Jadi ya saudaraku, kata Syekh Mutawali Asy'arawi, di dunia ini ada dua macam manusia. Satu penolong Allah dan Rasulnya, satu penolong syaitan. Penolong Allah dan Rasulnya adalah yang sebanyak-banyak membawa manusia ke surganya Allah. Penolongnya syaitan adalah yang memfasilitasi orang supaya banyak yang masuk neraka. Jadi kalau kalian ledakan mereka mati, kira-kira masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka, karena matinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau begitu, kata Syekh Mutawali Asy'arawi, kalian itu fasilitator neraka atau fasilitator surga? Fasilitator neraka katanya. Kalau fasilitator neraka berarti penolongnya Allah atau penolongnya iblis? Penolongnya syaitan. Kalau demikian, langkah kalian benar atau salah? Kata para pemuda itu, salah ya Syekh. Kalau begitu yang benar bagaimana? Dakwah ya Syekh. Bagaimana caranya dakwah? Tidak tahu ya Syekh. Makanya sih ngaji dulu kata dia. Tabarak Rahman, kita lanjut insyaallah sesudah salat isya. Mudah-mudahan selesai bahasan kita. Karena ini ternyata panjang, waktunya pendek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. As'alullah as-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Semoga Allah mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat, dan semoga Allah menganugerahkan manfaat dalam setiap ilmu yang diajarkan kepada kita. Makta yang kedua adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Makna pertamanya tadi sudah kita sebut, berarti di antara orang mukmin yang bersaudara amat sangat memungkinkan terjadi persoalan, permasalahan, konflik di antara mereka. Dan ini jangan sampai dipahami keliru. Kita ini kan berukhuwah. Kalau kita bermasalah, berarti salah satu di antara kita tidak beriman. Bukan, sesama orang beriman pun bisa terjadi masalah. Karena kadang-kadang ada orang yang hidup dengan sebuah prinsip yang cukup berbahaya. Aku ini mukmin, kalau kamu tidak bisa berukhuwah denganku, maka imanmu dipertanyakan. Karena mukmin itu pasti bersaudara. Dia belum membaca ayat ini secara utuh. Kalimat wa aslihu baina akhwaikum berarti bahkan di antara mukmin-mukmin yang bersaudara dan mereka mukmin-mukmin terbaik bisa saja terjadi persoalan, bisa saja terjadi perbedaan, bisa saja terjadi masalah. Hatta antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling indah akhlaknya, dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, kumpulan manusia yang paling indah akhlaknya, bisa saja juga terjadi persoalan. Contoh yang paling sering saya kutip adalah bagaimana sekiranya orang yang paling Anda cintai berdiri di depan Anda untuk melindungi orang yang paling Anda benci. Dan itu dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathu Makkah. Inilah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu yang amat dikasihi dan dicintai. Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman, Ruqayyah meninggal, dinikahkan dengan Ummu Kulsum meninggal. Rasulullah bersabda, andainya aku masih punya anak perempuan lagi, wahai Utsman, aku nikahkan dengan engkau. Disayang begitu rupa sehingga ketika di Hudaybiyah
terdengar kabar bahwa Utsman yang menjadi utusan kepada Quraisy dibunuh, Rasulullah membentangkan tangannya di bawah sebuah pohon, kemudian mengatakan, ini tangannya Utsman, kita berbaiat bersama untuk tidak mundur apapun yang terjadi bersama Utsman. Yang kemudian dikenal sebagai Bai'atur Ridwan. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini Utsman yang sangat dikasih dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu di Fathu Makkah terjadi sebuah kejadian yang dahsyat. Utsman punya saudara sesusuan, namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini pernah masuk Islam, datang ke Madinah, menyatakan keislaman, karena kemudian dia seorang yang sangat cendekia oleh Nabi SAW, kemudian diangkat menjadi penulis wahyu. Baru beberapa hari bertugas, kemudian murtad, balik ke Makkah. Ternyata dia dari Madinah membawa data-data pertahanan Madinah dan semua potensi yang ada di dalamnya, dilaporkan kepada Quraisy. Lalu dia memprovokasi sebuah perang yang tidak akan dilupakan penduduk Madinah, namanya perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana Quraisy, Ghatafan dan sekutu-sekutunya yang sangat banyak bekerja sama dengan Yahudi Bani Quraidah mengepung kota Madinah dengan pengepungan yang sangat rapat sampai penduduk Madinah merasakan hal yang sangat berat. Maka Nabi SAW memutuskan ketika Fathu Makkah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh masuk daftar hitam, blacklist, tidak terampunkan, dimanapun ditemui boleh dibunuh, bahkan meskipun sedang berlindung di balik kiswah Ka'bah. Karena apa? Kejahatannya terlalu besar kepada kaum muslimin selama ini. Tetapi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini adalah saudara sesuanya Sayyidina Utsman bin Affan. Dia tahu bagaimana cara mencari celah. Maka ketika rombongan pasukan Nabi SAW memasuki kota Makkah, dia bersembunyi di satu sudut. Begitu melihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tampak dari kejauhan, bergegas dia lari ke arah Utsman. Dia genggam tangan Sayyidina Utsman dan dia mengatakan, aku bersumpah dengan saudara yang ikatan darah di antara kita, engkau akan memintakan ampunan untukku kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman bin Affan itu orang yang tidak enakan, lembut perasaannya, halus, sangat pemalu, dan tidak suka keributan. Maka tidak akan terbayangkan oleh kita pastinya kalau Sayyidina Utsman kemudian ada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh mengatakan, weh, teman-teman, buronannya ada di sini loh, ayo bunuh bareng-bareng. Itu pasti bukan Sayyidina Utsman. Kalau kok begitu, itu pasti bukan Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman galau. Beliau dalam keadaan bingung yang sangat, gelisah yang sangat, apa yang harus dilakukan? Ini jelas buronan, masuk daftar hitam, tidak terampunkan. Tetapi ada di sisi beliau, minta dilindungi, minta dimohonkan ampunan kepada Nabi SAW. Maka Sayyidina Utsman tidak punya pilihan. Setelah Rasulullah selesai urusan dengan orang-orang Quraisy di Masjidil Haram, maka Utsman mendekat kepada Rasulullah SAW dengan menggandeng Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yang bersembunyi di balik tubuhnya. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan kepada Nabi saat itu, ya Rasulullah, aku memohonkan ampun kepadamu untuk saudaraku Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Itu suaranya Utsman gemetar. Nabi SAW terdiam lama sekali. Sayyidina Umar yang meriwayatkan peristiwa mengatakan Rasulullah saat itu diam, lama sekali diam beliau SAW, sampai-sampai diamnya itu sangat hening sehingga ada rambut yang jatuh, suaranya kedengaran. Kayak apa itu rambut jatuh suaranya kedengaran? Saking heningnya suasana pada saat itu, dan lama Rasulullah terdiam. Para sahabat yang lain juga terdiam. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, bala, ya wis, ya. Begitu Rasulullah mengatakan ya, Sayyidina Utsman kemudian langsung menarik Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, membawanya ke tempat yang lain. Karena pastilah meskipun dikatakan ya, Rasulullah sangat tidak menyukai ada wajah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh di situ. Ketika Sayyidina Utsman sudah pergi, Rasulullah menitikkan air mata kemudian mengatakan, kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Sayyidina Umar bertanya, apanya yang tidak ada ya Rasulullah? Kata Sayyidina Nabi Muhammad SAW kepada Umar, kenapa selama aku diam tadi tidak ada di antara kalian yang berinisiatif maju dan memenggal lehernya?
Jadi diem ini, Rasulullah nunggu, ada nggak sahabat yang bereaksi? Nggak ada. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, engkau sih nggak kasih kode ke kami, kasih isyarat pakai mata lirik gitu kan? Gitu. Maka Nabi SAW bersabda kepada Umar ketika itu, wahai Umar, sesungguhnya seorang Nabi dilarang untuk berkhianat meskipun hanya dengan lirikan petanya. Seorang Nabi itu tidak boleh berkhianat meskipun hanya dengan lirikan petanya. Hal ini terjadi, tetapi kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh dan Utsman bin Affan. Maka kelak Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh termasuk adalah yang membuka Afrika sebagai Mesir. Jadi Mesir ke pedalaman itu, beliaulah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yang berjihad ke sana. Jadi kalau misalkan ada negara Nigeria, Mauritania, Mali, Senegal yang ada muslimnya sekarang ini menjadi mudah-mudahan pahala kebaikan untuk Sayyidina Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Jadi bahkan antara Rasulullah SAW dengan sahabatnya kadang terjadi masalah. Jangankan itu, dengan sahabat as-sabiqun al-awwalun, Allah perintahkan kepada Nabi SAW begini. Surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, sabarlah engkau terhadap dirimu sendiri bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan petang hari dalam rangka hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makna sabar di sini adalah dua, satu sabar bersama mereka, dua sabar terhadap mereka. Ini tampak dari apa yang disampaikan dalam sabab nuzulnya oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, nahnu arudilil Quraisy. Kami ini orang-orang rendahnya Quraisy. Yang beriman pertama-tama kepada Nabi SAW di antara kami, kebanyakannya adalah kaum hina-hinanya Quraisy yang kayak saya ini. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha tawadu, padahal beliau adalah sepupu ibunda Nabi SAW. Tapi beliau mengatakan, nahnu aradilul Quraisy. Kami ini orang-orang rendahnya Quraisy. Di antara kami ini tidak seperti bangsawan-bangsawan itu yang penuh adab, tidak seperti bangsawan-bangsawan itu yang hidupnya sangat elegan. Kami ini berangasan, kami ini adabnya nggak terjaga. Kami ini suka jadi selonong boy. Kayak Abdullah bin Umi Maktum itu kan selonong boy. Rasulullah lagi mendakwai tokoh-tokoh Quraisy terkemuka, tiba-tiba celonong masuk, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ajari saya, ya Rasulullah, ajari saya. Nah itu kan Abu Jahal dan teman-temannya itu, siapa? Tiba-tiba masuk ke majelis kita, gak sudi, kata Abu Jahal, ya Muhammad, kami gak sudi bermajelis dengan orang-orang rendahan macam ini. Itu Rasulullah khawatir bahwa kedatangan Abdullah bin Umi Maktum itu bisa menggagalkan misi dakwah beliau yang sangat beliau inginkan tokoh Quraisy masuk Islam. Kalau tokoh Quraisy masuk Islam, banyak orang akan masuk Islam gitu. Maka Rasulullah jadi tidak enak hati. Tidak enak hatinya Rasulullah itu diungkapkan dengan abasa wa tawalla. Beliau abas itu kata Imam Ibnu Katsir, abas itu urat-urat bagian dahi dikumpulkan di tengah. Itu namanya abas, berbuka masam. Tawalla itu mengalihkan pandangan dari satu arah ke arah lain. Beliau berbuka masam dan berpaling. Pertanyaannya, Abdullah bin Umi Maktum tahu nggak kalau dibuka masami dan dipalingi? Enggak, lawang buta. Enggak tahu sebenarnya. Tapi Allah tidak ingin Rasulullah SAW itu dalam akhlak bengkok sedikit. Ini surah Abasa ini, kata para ulama, menjadi bukti bahwa Al-Quran benar dari Allah dan bukan karangannya Muhammad SAW. Kalau karangannya Muhammad, bagian kayak gini pasti diedit. Bagian teguran-teguran untuk beliau seperti ini harusnya diedit. Kalau Quran itu dari Muhammad SAW. Ini bukti Quran itu dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tapi karena berpaling dan berbuka masam tidak dilihat oleh Abdullah bin Umi Maktum, maka Allah negurnya juga hati-hati. Allah negurnya juga lembut. Allah tidak mengatakan, harusnya kan kalimatnya begini, abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Harusnya kalimat langsung kan, khitabnya langsung. Kamu bermuka masam dan kamu berpaling, wahai Muhammad, ketika datang kepadamu seorang buta. Apakah kamu tidak tahu boleh jadi dia datang untuk mensucikan diri? Kalimatnya harusnya begitu. Tapi Allah negurnya indah sekali. Allah mengatakan seakan-akan itu orang lain. Abasa wa tawalla
dia berbuka masa dan dia berpaling. Ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Baru kalimat berikutnya langsung, wa may yudrika la'allahu yazakka. Boleh jadi kamu tidak tahu Muhammad, dia datang untuk mensucikan dirinya. Kita kalau mau negur orang, lihat ini adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak langsung, enggak kemudian langsung tunjuk hidung. Kita permasalahannya kadang-kadang, ya benar sih, kalau dari sisi kita nasihat saudara sesama mukmin itu permata. Makanya nanti saya sampaikan bersama orang benar, walaupun ma'aswadikin, itu kadang-kadang lebih berat daripada bersama orang tidak benar. Orang benar itu lebih rese. Orang benar itu suka ngurusin urusan kita. Orang benar itu suka nasihati tanpa diminta. Itu orang benar. Kalau orang tidak benar, kita berbuat sesuai hawa nafsu, dia dukung, dia dorong, apa bagus itu gitu. Nah makanya bersama orang tidak benar itu selalu mengasihkan. Tetapi bersama orang benar itu kadang-kadang nyesek, Pak. Tapi dari sisi kita kan begitu. Nasihat itu permata. Permata itu ada yang diulurkan lembut, ada yang diam-diam dimasukkan ke dalam saku kita, ada yang kemudian diserahkan dalam genggaman begini, tapi ada juga permata yang ditipukan ke muka. Ada juga permata yang dilempar dari jauh, plop gitu. Buat kita, ambil permatanya. Karena ngambil permata yang sudah dilempar ke kita itu jauh lebih mudah daripada gali sendiri cari di kedalaman bumi. Jadi kalau soal menerima nasihat, yang penting ambil permatanya, Pak. Nggak perlu caranya gimana, biarin. Tapi dari sisi kita kalau memberikan nasihat, penuhi adabnya. Insya Allah ya. Harun bin Abdillah al-Baghdadi itu punya cerita. Kata Harun bin Abdillah al-Baghdadi, satu tengah malam pintuku diketuk, ketukannya lembut sekali, lembut sekali. Kemudian ada suara sangat berbisik, Assalamualaikum ya Harun. Waalaikumsalam. Siapa itu di luar? Kata Harun. Ahmad. Ayo Ahmad. Ahmad yang mana? Ahmad ibni Hanbal. Kata Harun, celaka. Nah itu guruku katanya. Kemudian dia bergegas ke pintu-pintu, buka. Ya Rabbi, guru, kenapa kalau engkau membutuhkanku tidak kirim utusan, panggil aku menghadap. Boleh saya masuk? Boleh, silakan. Masuknya, kata Harun bin Abdillah, Imam Ahmad masuk ke rumah itu, jinjit jingkat-jingkat. Jinjit jalannya, duduk di kursi itu, berusaha agar kursinya jangan sampai bunyi. Pelan sekali gitu. Guru, ada apa ini? Kenapa malam-malam begini datang? Maaf Harun, aku ganggu. Aku mengganggu karena aku tahu kebiasaanku. Jam segini kau masih terjaga untuk menulis hadis. Benar guru, aku tadi masih nulis hadis. Apakah ada yang sangat penting untuk kau sampaikan? Iya. Tentang apa ini? Tentang kau. Ada apa denganku? Tadi siang hai Harun, kau mengajar murid-muridmu. Ketika kau mengajar tadi siang, murid-muridmu itu kena panas matahari, sementara kau kena naungan bayangan pohon. Lain kali jangan begitu ya Harun. Kalau kau mengajar murid-muridmu, duduklah dalam keadaan yang sama dengan mereka. Sudah ya, Assalamualaikum, aku pulang dulu. Kata Harun bin Abdillah, akhlak macam apa ini guruku ini? Beliau itu guruku tadi siang ketika aku ngajar. Beliau punya hak untuk mengatakan, ya Harun, turun, jangan di situ. Itu beliau punya hak untuk begitu. Tetapi itu tidak beliau lakukan demi menjaga kehormatanku di depan murid-muridku. Beliau pun tidak datang sore atau petang atau agak malam. Kenapa? Anak-anakku masih terjaga, istriku masih terjaga. Beliau khawatir menasihati aku ketika anak istriku melihatnya, itu membuat juga waktu turun di mata anak istriku. Beliau menunggu saat sampai seluruh keluarga tidur, datang dengan mengendap-endap, ketuk pintunya sangat lembut, jalannya jingkat-jingkat, duduknya jangan sampai kursinya mak kriat, itu jangan sampai. Kemudian berbicara, berbisik kepadaku dengan kemudian luar biasa. Indah sekali.
cerita yang semacam ini. Indah sekali, nasihat yang semacam ini. Ini yang dinasehati. Kadang-kadang kita dinasehati orang kan tersinggung. Ini yang dinasehati malah pamer, kemarin dinasehati loh. Caranya menasihati luar biasa. Inilah harus Al-Baghdadi diciptakan kepada kita. Jadi fa'aslihu baina akhawaykum. Antar mukmin bisa masalah, Pak. Bisa terjadi persoalan, Pak. Apalagi mau kita. Nabi saja diperintahkan sabar ya Muhammad, itu selamat boy sahabatku itu. Ya Abdullah bin Mas'ud, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Abdullah bin Umm Maktum, ya Bilal bin Rabah, ya Ammar bin Yasir, selamat boy semua. Gak ngerti aturan etika tata krama adab seperti yang ada pada para bangsawan Arab, tetapi mereka itu yuriduna wajhah, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hanya mengharapkan ridhonya Allah, kadang-kadang mereka enggak kemudian mencari muka di hadapan kita. Mereka cari mukanya kepada Allah. Mereka kemudian enggak menjilat kita. Inilah kemudian kenapa antar mukmin itu bisa ada masalah. Apalagi hari ini kita, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, apa yang pada saat kakek saya dulu sudah tidak mulai masih masalah, tapi sudah mulai meredak. Zaman bapak saya sudah sangat meredak. Hari-hari ini digesek-gesekkan kembali. Hari-hari ini diruncing-runcingkan lagi perbedaan di antara kita. Zaman kakek saya dulu ceritanya kalau di Madura katanya, "Loh, Pak, di sini semuanya Muslim, Pak, kecuali pojok sana 3 itu Muhammadiyah." Dulu kalimatnya masih begitu. Zaman bapak saya berubah. Zaman bapak saya kalimatnya, "Loh, deh, kalau kamu cari suami, ya cari yang Muslim, minimal Muhammadiyah." Sudah agak berbeda. Jadi ada perubahan, makin kemudian terjadi moderasi, makin kemudian kita menganggap perbedaan itu bukan usul, yang ada perbedaan dalam furu'. Tetapi hari ini yang furu' itu seakan-akan ditajamkan kembali, diruncingkan lagi. Karena semuanya furu'. Meskipun dalam akidah, yang sini mengatakan, itu mujasimah. Mujasimah itu apa? Orang yang menganggap Allah punya jasad seperti makhluk. Siapa yang sering dituju mujasimah? Pengikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena manhaj beliau dalam akidah adalah tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Kalau Allah bilang punya mata, kalau Allah bilang punya wajah, kalau Allah bilang punya tangan, kalau Allah bilang duduk di atas arsy, maka dikatakan begitu. Istiwa ya istiwa, tangan ya tangan, wajah ya wajah. Maka serahkan maknanya kepada Allah. Jadi kata yang sini, yang kemudian disebut Asy'ariyah, orang-orang bermadzhab Asy'ari, jangan begitu. Kalau begitu orang nanti kebayang-bayang Allah itu punya jasad kayak manusia, dan itu dosa besar. Membayangkan Allah punya jasad itu dosa besar. Membayangkan Allah itu kayak kita dosa besar. Makanya kata yang kemudian yang disebut sebagai penutup Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini, mereka menyatakan jangan begitu, ditakwil saja supaya tidak keliru paham orang. Ditakwilnya bagaimana? Wajah terjemahkan ridho, mencari wajah Allah, terjemahannya mencari ridho Allah. Tangan diterjemahkan kekuasaan dan pertolongan. Maka yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah, maknanya kekuasaan dan pertolongan Allah bersama jamaah. Istiwa dimana istaula. Istaula itu maha tinggi, tidak memerlukan. Menguasainya maha tinggi dan tidak memerlukan. Itu istaula. Istiwa itu duduk di atas, tapi jangan sampai orang membayangkan Allah duduk di singgasana kayak singgasana raja itu. Enggak boleh. Maka kata Asy'ariyah, enggak boleh kita mengatakan Allah itu menghajatkan tempat atau menghajatkan waktu, karena Allah tidak berhajat kepada makhluknya sama sekali. Jadi kalau orang kemudian mengatakan Allah di langit, tapi dengan keyakinan Allah butuh tempat. Kalau orang mengatakan Allah itu di atas arsy, dengan keyakinan Allah itu butuh tempat duduk, kalau nggak ada arsy nggak bisa duduk. Yang seperti itu kekufuran, kata yang sini. Yang sini kami itu nggak meyakini begitu. Yang kami yakini pokoknya sesuai lafaz dohirnya, nggak kami ubah-ubah. Karena kalau ditakwil
takwil kayak kalian, nanti jangan-jangan takwilnya keliru. Siapa yang mau bertanggung jawab kalau takwilnya keliru? Ini perbedaan dalam akidah. Tapi usul atau furu? Furu. Usulnya akidah apa? Dua-duanya yakin laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya yakin ini semuanya dalam rangka memuliakan Allah dan tidak menjadikan Allah serupa dengan makhluknya. Yang sini dengan metode tafwid, serahkan maknanya kepada Allah. Ya wajah, tangan ya tangan, biarin. Tetapi maknanya ada di sisi Allah. Yang sini mengatakan agar orang awam tidak membayang-bayangkan wajah dan tangan itu takwil. Ini furu. Usulnya sama dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terkenal ya, yang sini nuduh yang sini. Apa tadi? Wahabi. Padahal bukan cuma Wahabi, kadang-kadang Wahumi gitu ya. Yang sini nuduh yang sini ahli bid'ah. Karena mentakwil, nambah-nambahin dan lain sebagainya. Ini apa? Furu, bukan usul. Nanti kok dalam fikih juga beda. Furu juga bukan usul. Furunya apa? Dua-duanya beribadah kepada Allah, yakin dalam fikih pendapatnya mengambil qaul-qaul yang juga muktabar. Bedanya cuma yang sini kadang-kadang lebih menonjol adabnya, yang sini lebih menonjol taatnya. Yang sini bilang Rasulullah ngajarinya apa? Ya begitu saja, nggak usah tambah-tambahin. Rasulullah ngajarinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita bilangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kata yang sini, oh mas, tata keramanya mana mas? Sama ketua RT aja yang terhormat Bapak ketua RT, sama Nabi gak pakai Sayyidina. Ini cuma soal taat ada. Maka di sini nanti nggak usah nambah-nambahin. Yang penting kita laksanakan perintahnya Rasulullah apa? Laksanakan. Yang sini mengatakan kalau kita kemudian bisa menampilkan tata krama terbaik kepada Rasulullah, kenapa tidak? Furu lagi Pak. Pertanyaannya dulu sahabat Rasulullah itu senang taat apa senang adab? Dua-duanya. Taat dan adab itu manhajnya para sahabat semuanya di dalam memahami perintah agama. Dan kadang-kadang soal sudah adab itu, kadang-kadang memang sulit dihukumi. Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika mencabut dari Rasulullah SAW di pelipis beliau pada saat perang Uhud, ada cincin besi yang masuk itu kan nyabutnya pakai gigi. Kelak gitu, setiap kali nyabut satu padahal ada 3, itu giginya patah. Kelak patah lagi, kelak 3 patah. Nah habis itu kan ini Rasulullah SAW berdarah mengalir. Kemudian oleh dia dicium, disesak darahnya, disedot supaya berhenti. Rasulullah bersabda kepada beliau radhiyallahu anhu, muntahkan ya Abu Ubaidah, muntahkan ya Abu Ubaidah. Kata Abu Ubaidah, enggak ya Rasulullah. Muntahkan? Enggak. Muntahkan? Enggak. Aku ingin darahmu mengalir juga di dalam darahku. Hukum asalnya minum darah apa Pak? Haram. Tapi kalau adab ini jadi susah dihukumi. Karena kemudian Rasulullah tidak mengatakan apa-apa. Beliau malah tersenyum melihat Abu Ubaidah demikian. Jadi memang adab ini, nyuwun sewu, kadang-kadang nyerempet-nyerempet. Tetapi tidak selalu berarti selalu salah. Sayyidina Abu Bakar itu pakai adab. Kapan? Rasulullah ketika sakit menjelang wafat, berapa lama beliau tidak mengimami salat di masjid dan tidak hadir di masjid. Kalau tidak salah 2 atau 3 hari sebelum wafat, ternyata Rasulullah menginginkan salat di masjid. Maka beliau dipapah oleh Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali di kanan dan kiri. Abbas dan Ali memapah Rasulullah ke masjid ketika Abu Bakar sudah mau takbiratul ihram di salat. Begitu Abu Bakar sadar Rasulullah datang, Abu Bakar mundur. Lihat Abu Bakar mundur, Rasulullah yang duduk di belakang Abu Bakar ini dorong Abu Bakar ke depan. Abu Bakar maju sejauh dorongan Rasulullah. Begitu tangan Rasulullah lepas, Abu Bakar mundur lagi. Ketika Abu Bakar mundur lagi, Rasulullah dorong lagi ke depan. Abu Bakar maju lagi sejauh dorongan Rasulullah. Lihat ketika tangan Rasulullah dilepaskan, Abu Bakar mundur lagi. Begitu sampai 3 kali. Di kali yang ketiga, Abu Bakar duduk di samping kanan Rasulullah, lebih mundur sedikit. Lalu beliau beri isyarat semua sahabat untuk duduk. Agar apa? Agar Rasulullah mengimami salat sambil duduk. Kalau imamnya duduk, semua makmumnya duduk. Maka salat dilaksanakan, selesai salat, salam, Rasulullah SAW menegur Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, aku sudah perintahkan engkau untuk tetap mengimami, kenapa engkau malah mundur? Kalau Abu Bakar taat, harusnya imami. Taatnya Abu Bakar seharusnya imami karena sudah diperintahkan.
Tetapi Abu Bakar berkata dengan kata-kata adab yang sangat indah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, lebih baik tanah di depan saya terbuka, saya kecemplung masuk ke dalamnya, kemudian tanah itu menutup lagi rapat, menghimpit saya sampai binasa, daripada saya jadi imam kok di belakang saya ada Rasulullah SAW. Ini adabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat itu pakai adab apa pakai taat? Dua-duanya. Ibnu Abbas satu malam ikut sholat di belakang Nabi Qiyamul Lail. Itu ceritanya nanti panjang. Kata Ibnu Abbas, beliau baca Al-Baqarah. Kuharap setelah Al-Baqarah rukuk, ternyata nyambung Ali Imran. Kuharap setelah Ali Imran rukuk, ternyata nyambung An-Nisa. Kuharap setelah An-Nisa rukuk, ternyata nyambung sampai ke Al-An'am, baru rukuk. Dan ketika itu Ibnu Abbas bercerita, ketika aku sholat di belakang Rasulullah, aku berdiri di sebelah kiri, beliau agak jauh di belakang. Lalu beliau menarik ke depan, mendekatkan aku kepadanya, lalu menggeserku ke arah sebelah kanannya. Sehingga posisiku berdiri di sebelah kanan Rasulullah dengan kaki bertepuk kaki, tetapi aku agak lebih di belakang. Setelah Rasulullah melepaskan aku mundur sedikit. Lalu Rasulullah menarik aku lagi ke depan. Aku turuti tarikan Rasulullah sampai aku dekat kepada beliau. Begitu beliau lepaskan, aku mundur lagi. Sampai 3 kali. Begitu selesai sholat, Rasulullah menegurku, ya putra pamanku, tadi sudah aku berdirikan engkau di sampingku, kenapa engkau mundur lagi? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, aku memang menganggap baik demikian sholat dengan merapatkan kaki, meskipun yang satu imamnya lebih depan daripada yang makmum, itu yang paling baik. Tetapi ya Rasulullah, aku merasa tidak pantas untuk sholat berdiri sejajar dengan engkau, maka aku mundur. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Cium lagi. Untuk kedua kalinya doa itu muncul. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, ajarilah dia tafsirnya Al-Quran, makna-maknanya Al-Quran. Dapat doa apa kalau apa? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i nanti ada keterangan sholat berdua ini bagus, tetapi ini juga tidak masalah. Dari contoh Ibnu Abbas yang tadi. Jadi furu kan bedanya. Furu.